Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Arditya Prayogi M.Hum selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas F, serta yang saya hormati pula teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nailatul Zulfa, NIM 2120280. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mind mapping yang berjudul 3 Kerajaan Besar Islam. Adapun materi pokok yang akan saya bahas, yang pertama ada dinasti Mughal, yang kedua ada dinasti Fatimiyah, yang ketiga ada dinasti Syafawiyah. Baik, di sini selanjutnya akan saya jelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu dinasti Mughal. Adapun proses berdirinya dinasti Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Sheikh Mirza, keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Fargana. Sedangkan ibunya adalah seorang putri keturunan langsung Jakutai Putra Genghis Khan. Pada tahun 1494 Masehi, ayahnya wafat dan usianya ketika itu baru umur 12 tahun. Babur kemudian diangkat menjadi penguasa Fargana, menggantikan ayahnya yang telah wafat. Meskipun masih relatif muda, Babur telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tangguh, ambisi, dan cita-citanya untuk menjadi penguasa Delhi tampaknya diilhami oleh kebesaran kakeknya, yaitu Timur Leng. Dalam mewujudkan ambisnya, Babur menyerang Samarkand 3 kali dan 3 kali pula gagal. Bahkan penyerangan yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Fargana. Namun kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Akhirnya atas bantuan Raja Syafawi Ismail I, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494. Kemudian menduduki Kabul tahun 1504. Setelah mengalahkan Kabul, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintah menjadi kacau. Alam Khan, paman Ibrahim Lodi, bersama Daulat Khan mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim di Delhi. Kesempatan emas itu tidak akan disia-siakan oleh Babur. Maka pada tahun 1525, Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur segera menegaskan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Indikator yang kedua ada keemasan atau kemajuan dinasti Mughal. Yang pertama ada perluasan wilayah. Perluasan wilayah di sini terdapat di kota Kabul dan Kandahar. Yang kedua ada pada bidang politik dan pemerintahan, yaitu terdapat politik sulahul, di mana pada puncak kejayaan kerajaan Mughal masa pemerintahannya pada masa Akbar Khan, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Politik sulahul sendiri diartikan toleransi universal, yang artinya semua rakyat India dipandang sama. Mereka itu tidak dibedakan oleh perbedaan etnis dan agama. Yang ketiga ada bidang ekonomi. Dan yang terakhir ada bidang seni. Pada bidang seni ini pun diantaranya ada Istana Fatpur, Taj Mahal, dan Masjid Raya Delhi. Selanjutnya kemunduran atau keruntuhan pada masa dinasti Mughal. Yang pertama pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya pun merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan.
Gerakan separatis Hindu di India Tengah semakin lama semakin mengancam. Kerajaan Mughal ini sendiri menghadapi kemunduran juga karena tidak adanya sistem dan mekanisme suksesi kekuasaan dan juga kurangnya integritas kepemimpinan generasi berikutnya. Gaya hidup hedonisme juga menjadi penyebab utama situasi politik yang rumit di kerajaan, apalagi kebijakan politik yang cenderung lebih puritan dan ideologis juga merusak sistem pemerintahan. Faktor dari internal tersebut kemudian menyebabkan lemahnya kontrol politik dan kekuasaan kerajaan yang tidak berdaya di depan kerajaan lainnya. Akibatnya banyak pemberontakan terjadi di mana-mana. Itu benar-benar membuat kekuatan kerajaan satu demi satu menjadi milik kerajaan lain. Selanjutnya materi yang kedua mengenai dinasti Fatimiyah. Adapun proses berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Mesir. Awalnya Syiah Islamiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas hingga muncullah Abdullah bin Maimun yang membentuk Syiah Islamiyah sebagai sebuah sistem gerakan politik keagamaan. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan golongan Islamiyah terhadap Bani Abbasiyah atas kerjasamanya merebut kekuasaan Bani Umayyah. Setelah perjuangan berhasil dan Bani Abbas berkuasa, sedikit demi sedikit mereka disingkirkan. Ia berjuang mengorganisir propaganda Syiah Islamiyah dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara rahasia, ia mengirimkan misionari ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah. Kegiatan ini menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah di Afrika yang nantinya berpindah ke Mesir. Sebelum meninggal, Abdullah bin Maimun sempat menunjuk pengikutnya Abu Abdullah al-Husain sebagai pemimpin gerakan Syiah Islamiyah untuk meneruskan misinya. Setelah dipercaya meneruskan kepemimpinan, ia menyeberang ke Afrika Utara. Di sana ia menyebar banyak propaganda sehingga berhasil menarik banyak perhatian. Salah satunya dari suku Hitamah. Pada saat itu penguasa Afrika Utara, Ibrahim bin Muhammad, berusaha menegakkan gerakan Islamiyah ini. Namun usahanya sia-sia. Ziyadatullah, putra dan sekaligus pengganti Ibrahim bin Muhammad, tidak berhasil menegakkan gerakan ini. Setelah berhasil membuat pengaruh di wilayah Afrika Utara, Abu Abdullah al-Husain menulis surat kepada Imam Islamiyah yaitu Said bin Husain agar menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi gerakan Islamiyah. Said pun mengindahkan undangan tersebut hingga akhirnya ia memproklamirkan diri sebagai putra Muhammad al-Habib, seorang cucu Imam Ismail. Setelah memproklamirkan diri, ia segera merebut kekuatan Ziyadatullah. Dengan penuh kepercayaan diri, ia memproklamirkan diri sebagai pemimpin tertinggi sekte Islamiyah. Bukan hanya itu, ia juga mampu mengusir dinasti Aghlabi di bawah kepemimpinan Ziyadatullah di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Hingga akhirnya ia mampu menduduki Tunisia secara penuh, dan dari kemenangan inilah terbentuk sebuah pemerintahan bernama Dinasti Fatimiyah dengan khalifah pertamanya Said bin Husain yang menggelari dirinya sebagai Ubaidillah al-Mahdi. Indikator yang kedua mengenai kemajuan pada masa dinasti Fatimiyah. Puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang keilmuan sendiri, dinasti Fatimiyah juga dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Kabarnya bangunan ini juga dibangun secara khusus untuk propaganda doktrin Syiah. Tak hanya keilmuan saja, dinasti Fatimiyah juga mencapai kemakmuran di bidang ekonomi. Dinasti tersebut berhasil mengungguli Irak dan daerah lainnya. Selain itu, hubungan perdagangan dengan negara non-Islam juga terjalin sangat baik. Adapun kemajuan di ekspansi wilayahnya terdapat pada Mesir dan Maroko.
serta ada bidang keamanan. Kemunduran pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada kualitas khalifah, yang kedua ada kurangnya dukungan masyarakat, yang ketiga adanya banyak pemberontakan. Ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu Al-Aziz yang meninggal dunia digantikan oleh putranya Abu Ali Mansur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Al-Hakim merupakan hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah juga dipicu oleh faktor eksternal di mana bangsa Normandia, Bani Saljuk, Bani Hilal, dan Bani Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Selanjutnya, materi mengenai dinasti Safawiyah. Yang pertama ada proses berdirinya dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah berasal dari gerakan Sufi di kawasan Azerbaijan yang dinamakan Safawiyah. Pendiri gerakan Sufi ini ialah Syekh Safi al-Din. Syekh Safi al-Din Abdul Fath Ishaq Ardabi berasal dari Ardabil, sebuah kota di wilayah Azerbaijan, Iran. Beliau yaitu anak murid seorang imam sufi yaitu Syekh Zahid Gilani. Safi al-Din kemudian mengganti petunjuk sufi ini diproduksi menjadi petunjuk Syiah sebagai tanggapan terhadap serangan tentara Mongol di wilayah Azerbaijan. Pada ratus tahun ke-15, Safawiyah mulai menambah luas pengaruh dan kekuasaannya dalam babak politik dan militer ke seluruh Iran dan sukses merebut seluruh Iran dari pemerintahan Timuriyah. Adapun kemajuan pada dinasti Safawiyah. Yang pertama, ekspansi wilayah. Terdapat di Kibes dan Gulam. Yang kedua, di bidang ekonomi pada Pulau Hormuz dan Pelabuhan Gulam. Yang ketiga, ada pada bidang politik dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang kebudayaan dan seni. Pada bidang seni ini terdapat arsitektur, kerajinan tangan, keramik, karpet, seni lukis, dan lain-lain. Kemunduran pada dinasti Safawiyah. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara kedua kerajaan besar ini. Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Hussein. Yang ketiga, ada pasukan Gulam. Budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Kisibas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Syahawi. Yang terakhir, ada seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.